Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Pada kalian yang baru ke channel ini, untuk makluman kalian, ini channel adalah berbentuk video reaction ya. So, pada kali ini saya akan mereaksi, tajuknya adalah Republik Indonesia bangun 13 radar canggih untuk seluruh Indonesia. Dan baru-baru ini Perdana Menteri telah berkunjung ke negara Indonesia dan dia katakan bahwa kita adalah satu rumpun. So, guys, satu rumpun yang mana satu? Nah, di sini kita semak baik-baik info ini dari channel Indo Magazine ya, guys. So, kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Indo Magazine dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe, boleh subscribe ini channel Indo Magazine. Jadi, langsung saja kita semak info ini sama-sama. Jom. Oh, ini ya. 13 radar pertahanan, lindungi laut dan udara dari ancaman. Dalam persahabatan, dalam kekeluargaan, adatnya ada sedikit perselisihan. Tetapi jangan lupa kerangka besar. Kita satu rumpun, keluarga, dan banyak aspek yang positif yang harus kita berkumpul. Banyak orang marah kalau sebut satu rumpun kan, guys? Mantap, Jos. Kali ini yang pertama datang dari Alutsista Pertahanan Indonesia. Seperti yang kalian tahu, negara kita Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat-sangat besar, bos. Oleh karena itu, pastinya diperlukan mata telinga alias indera yang sangat tajam untuk mendeteksi dan mengawasi setiap sudut dan celah negara Indonesia. Dan terkait hal ini tak main-main. Semangat ya Indo Magazine menyampaikan info sebanyak 13 radar pertahanan untuk mengawasi laut 13 dan radar udara pertahanan Indonesia. Mantap, mantap, Jos. Lantas radar seperti apakah yang dibangun? Setangguh apakah radar itu dan perusahaan manakah yang membangun 13 radar canggih itu? Setelah ini kita bahas, bosku. Kemudian ini berita baru kedua betul-betul yang tak kalah mantap. Berita kedua baru Malaysia, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang baru-baru ini menyampaikan pesan kepada kalian, bos, para netizen dan rakyat Indonesia Malaysia, agar jangan sampai dengar berantem baik-baik lagi, karena kita satu rumpun, ujar beliau. Nah, lantas bagaimanakah pesan lengkap beliau kepada kita? Dan bagaimanakah pernyataan beliau soal Malaysia yang memang agak sering mengklaim budaya kita Indonesia? Pasalnya hal itulah yang sering membuat kita ribut. Apakah beliau mengaku atau tidak? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, berita pertama datang dari pemerintah Indonesia yang kini kabarnya tengah membangun sebanyak 13 radar pertahanan untuk mengawasi laut dan udara Indonesia. Admin laut dan udara ya. Land.co.id dan Jakarta Greeter yang bertanggal 12 Januari 2023 kemarin, bos, GCI radar bahwa saat ini Indonesia pun sebenarnya tengah membangun 13 radar pertahanan berjenis Ground Control Interception atau GCI untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara dalam mengawasi wilayah laut dan udara Indonesia secara menyeluruh. Di mana radar Ground Control Interception atau radar GCI ini pun merupakan salah satu produk unggulan dari PT Len Industri Indonesia, perusahaan BUMN pertahanan milik Indonesia. Dan untuk membangun 13 radar canggih ini, PT Len Industri pun bekerja sama dengan Thales, yaitu sebuah perusahaan teknologi asal Perancis. Radar ini pun dilengkapi dengan fungsi command and control, bos, sehingga menjadikannya sebagai alutsista yang berkemampuan sebagai mata pertahanan. Jangkauannya pun bukan kaleng-kaleng, yaitu mencapai 450 km dan berperan untuk memberikan pengawalan pada pesawat pencegat maupun pesawat buru sergap dalam menjalankan misi-misinya. Selain itu, radar pertahanan ini pun juga berfungsi untuk mendeteksi musuh dan juga untuk menuntun pesawat atau senjata yang akan melakukan intercept, menangkis serangan hingga menuntun penyerangan. Mantap, mantap, Jos. Dah. Sebagai tambahan informasi dalam catatan Thales Group pada tanggal 25 April 2022 kemarin, kerangka perjanjian PT Len Industri dengan Thales akan bersama-sama mengeksplorasi dan mengembangkan solusi pada berbagai bidang di Indonesia, bos. Antara lain yaitu mulai dari radar, sistem komando dan kontrol, satelit militer, C5 ISR, peperangan elektronik,
UAV, dan juga sistem manajemen tempur. Mantap. Harapannya ya semoga semua proyek pertahanan ini dapat berjalan dengan lancar dan berhasil ya bos. Amin. Amin, amin. Oke, kemudian berita kedua yang tak kalah mantap. Baru-baru ini Perdana Menteri baru Malaysia, yaitu PM Anwar Ibrahim, berpesan kepada netizen Indonesia dan Malaysia agar dengar guys, ribut lagi bos. Karena jangan lagi ribut-ribut. Kita ini masih satu rumpun, yaitu Indonesia dan Malaysia. Nah lo, mungkin maksudnya satu rumpun yaitu rumpun Melayu bos, yang berasal dari bangsa Deutero Melayu dan Proto Melayu. Nah, kalian Melayu. masuk yang mana nih? Deutero Melayu. Oke, admin kutip dari beberapa sumber berita berikut. Dalam wawancara eksklusifnya yang disiarkan oleh CNN Indonesia TV, beliau pun mengatakan bahwa dalam persahabatan, dalam kekeluargaan, memang ada sedikit perselisihan. Tapi jangan lupa kerangka besarnya, kita itu satu rumpun, kita satu keluarga Indonesia-Malaysia. Jangan melihat kepada aspek yang memecahkan. Jadi kalau ada yang salah, kita betulkan, ujarnya. Nah, di sini sebenarnya walaupun kita bertetangga, bahkan kita satu pulau besar dengan suku yang hampir sama, Indonesia dan Malaysia pun ternyata kerap terlibat persaingan panas bos. Bukan hanya persaingan prestasi di gelanggang olahraga, misalnya bola kalah menang, kalau bola sepak baku hantam, tetapi hal-hal lain juga kerap menjadi pemicu keributan. Termasuklah salah satunya adalah klaim terhadap budaya Indonesia. Ini Kesari itu. Kalau ngeklaim Fajar Set Boy atau ngeklaim anggota DPR yang sering ngorok waktu rapat, ya kita sih terima-terima aja ya kan. Tapi ini kadang yang diklaim budaya Indonesia. Seperti dulu salah satunya yaitu lagu Rasa Sayangnya bos. Lantas yang ini sudah PM Malaysia bagi tahu ya. Dia umumkan juga yang diklaim itu pendapat menteri itu sejak ketika itu ya. Dia bagi tahu bukan semua menteri itu bijak lah kan. Ayo kita dengar lagi guys. Bagaimanakah tanggapan beliau soal klaim Malaysia yang sering diributkan oleh warga Indonesia ini? Oke, terkait masalah lagu Rasa Sayangnya, Rasa Sayang, beliau pun mengakui lagu itu berasal dari Indonesia bos. Beliau pun dengar tuh guys, bahwa perselisihan itu murni dari kesalahan menteri negara jiran Malaysia. Bahkan beliau pun lantas mengatakan bahwa tak semua menteri Malaysia adalah orang yang pintar. Nah, begini kita mau kepala negara mengakui kesilapan dan juga kesalahan kan. Itu yang saya nampak guys. Dia punya corak pemerintahan sekarang ini lebih baik ya. Dan hubungan Malaysia-Indonesia lagi erat guys. Kita dengar dulu guys, nanti saya bagi ulasan di habis dulu kita dengar ya. Ada yang kecil, ada yang dulu menteri hebahkan itu Rasa Sayang lagu Malaysia. Betul. Yeah. Dan apa jawaban saya? Saya kata bukan semua menteri Malaysia itu orang yang pintar. Berarti maksudnya menteri Malaysia yang mengklaim lagu Rasa Sayangnya kemarin adalah orang yang tidak pintar bos, bukan. Itulah kan, kalau macam ada pernyataan-pernyataan begitu di media sosial ya, teman-teman juga harus paham ya. Dia bukan juga mewakili satu Malaysia tuh, bukan satu negara. Kadang-kadang pandangan pribadi, tetapi karena dia mungkin popular ataupun viral, jadi dianggap itu pandangan ataupun tanggapan negara tersebut. Tidak ya. Jadi ini kita coba betulkan dulu kita punya pandangan-pandangan. Jadi kita tidak mau begitu macam Riok Ponorogo tuh kan guys. Saya sendiri tidak tahu apa itu Riok Ponorogo yang tahun-tahun lepas gitu, yang diklaim itu, yang Riok Ponorogo bilang dari Malaysia. Saya tidak tahu apa itu Riok Ponorogo. Sekali saya cek, baru saya tahu sekarang nih apa itu Riok Ponorogo. Jadi itu pandangan-pandangan individu. So kita teruskan jalani persahabatan yang erat. Kita lagi kuat guys kalau kita bersatu guys. Ayo kita lanjut lagi guys. Kaleng-kaleng. Nah, lanjut. Terkait pernyataan satu rumpun, admin lihat biasa di komen banyak yang masih memperdebatkan masalah satu rumpun nih bos. Karena di Indonesia katanya tidak cuma suku Melayu saja bos, tetapi ada Jawa, ada NTT, ada Bali, ada Papua, dan masih banyak lagi. Guys, saya orang Malaysia. Saya bangsa
Bajau ya. Ibu saya bangsa dusun. Tapi saya tidak pun rasa macam ya kalau dicakap Melayu gitu, saya tiada feeling lah begitu guys. Yang penting hidup dalam keadaan aman ya. Itu saya. Kalian mungkin berbeza ya. Saya bukan Melayu tetapi bangsa mama dusun, bapak Bajau, gitu. So kalau saya, tapi apapun masing-masing dengan dia punya pandangan itu saya hormati. Jadi kita lanjut lagi guys, sedikit lagi ya. Nah, jadi di sini mungkin yang dimaksud satu rumpun ini adalah nenek moyang kita dulu, yang menurut sejarah memang berasal dari bangsa Proto Melayu dan Deutero Melayu. Proto Iya, Melayu ini sendiri betul, merupakan Proto bangsa Melayu. Melayu tua bos, yang berasal dari wilayah Asia, yaitu di daerah Yunan yang terletak di China Selatan. Sedangkan bangsa Deutero Melayu yaitu berasal dari dataran Dongson di Vietnam Utara. Di buku IPS itu ada bos. Kemudian Proto Melayu sendiri di Indonesia termasuklah suku Batak, Dayak, Toraja, suku Sasak, Nias, dan suku Rejang. Sedangkan bangsa Deutero Melayu adalah seperti suku Aceh, suku Minangkabau, Sunda, Jawa, Melayu, Betawi, dan juga Manado. Maka mungkin dari itulah kita disebut satu rumpun. Silahkan koreksi dan maaf kalau salah bos. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazine. Indo Magazine. Alright, selesai. So, kita bagi sedikit kupasan dan juga komen lah ya. Republik Indonesia bangun 13 radar. Jadi amat tepat lah apabila Indonesia bangun 13 radar nih, karena Indonesia ni ramai penduduk, hampir 300 juta jiwa ya, dan dia punya negara besar. Jadi perlulah ada radar-radar nih untuk menjangkau jarak yang begitu jauh untuk keselamatan negara. Lagi-lagi sekarang nih apabila Indonesia dia memindahkan ibu kota ke Kalimantan ya. Jadi ini satu perkara yang harus diambil serius untuk keselamatan ya, Kalimantan. Dan kalau ini ibu negara berpindah ke Kalimantan, maka dia berada di Kepulauan Borneo. Bersebelah aja tuh guys dengan saya punya tempat nih. Kalimantan. Kalau dari tempat saya nih, tengok itu nampak sudah Pulau Kalimantan tuh. Di Sibatik boleh nampak guys, boleh nampak. Jadi satu tanah sudah kita nih, terpisah dengan itu air saja tuh. Jadi memang tepatlah pilihan ataupun membangunkan radar untuk negara Indonesia. Jadi apapun tahniah ke atas pemerintah Indonesia karena dari segi keselamatan kedaulatan tuh lagi terjamin ya. Dan tentang kunjungan Perdana Menteri Malaysia baru-baru ini, kalau di highlight di sini dia katakan satu rumpun ya. Jadi itu berpulang kepada siapapun lah, berpulanglah bagaimana tanggapan kalian, kalau setuju atau tidak setuju, sama ada dari Proto Melayu kah begitu. Tapi apapun kita hidup sekarang ini guys, perkara-perkara begitu menjadi satu isu yang boleh menyebabkan berbaku hantam kan. Jadi tanggapan-tanggapan seumpama ini berpulang pada diri masing-masing. Bagi saya tidak kisah, saya tidak dianggap satu rumpun pun, saya tidak kisah, saya tidak merasa terasa hati pun ya. Jadi itu pandangan pribadi. Dan apa yang dapat saya ambil kesimpulan daripada kunjungan Perdana Menteri ke Indonesia baru-baru ini, yang mana Perdana Menteri telah begitu baik ya sambutan yang dibuat terhadap Perdana Menteri Malaysia ini. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih lah kepada pemerintah Indonesia, rakyat Indonesia juga ya. Rakyat Indonesia sendiri pun bagi sokongan yang penuh dan juga begitu welcome terhadap Perdana Menteri Malaysia ini, Anwar Ibrahim nih. Sangat disenangi oleh rakyat Indonesia. Itu yang saya tengok ya, berbanding dengan pemimpin-pemimpin Malaysia yang lain. Inilah yang saya nampak sangat dekat. Dan ternyata Anwar Ibrahim ini dengan Indonesia seperti bukan lagi adik dan kakak, adik beradik kandung lah, begitu kan. Tapi itu sudah kelebihan itu kan guys. Tapi yang saya nampak kedekatan
Anwar Ibrahim dengan Indonesia, dengan pemimpin Indonesia, dengan orang-orang Indonesia cukup dekat. Anwar Ibrahim nih dengan Indonesia, dia lagi menjiwai ya dengan negara Indonesia nih. Jadi saya punya tanggapan begini guys, apabila dia sudah jadi pemimpin negara nih, kita punya negara, kedua negara nih ke depan pasti akan menjadi lebih baik lagi dari sebelum ini. Dan kalau tengok dia nih jenis yang transparan ya, kalau salah dia cakap salah, kalau betul dia cakap betul. Lihat saja yang tadi dia katakan, yang klaim rasa sayang dia pun tidak setuju. Begitu. Jadi beginilah kita mau ketelusan ya. Orang bilang berkata benarlah biarpun pahit. Gitu. Apapun dari saya, semoga hubungan Malaysia dan Indonesia ini akan terus terjalin erat ya guys, biar kita bersatu. Kita lawan itu guys yang menekan kita sekarang nih, Uni Eropa. Sekarang nih minyak sawit dia pergi macam boykot ya, tidak mau minyak sawit ini, dorang kasih angkat itu minyak matahari itu dengan soya, begitulah. Jadi sekarang nih Malaysia dengan Indonesia sama-sama guys memperjuangkan melawan Uni Eropa. Nah, itu yang kita mau. Kita akan jadi kuat kalau begitu. Nah, jadi itu saja untuk kali ini guys. Minta maaf ya. Kita bertemu lagi di video akan datang. Jadi bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kali ini kalian mesti komen ya. Apa pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Jadi biarlah komen-komen yang lagi edukasi, yang lagi mengeratkan lagi silaturahim antara kedua buah negara Malaysia dan Indonesia. Kalau pemimpin kita boleh bersatu, boleh bekerja sama, boleh berbaik-baik, kenapa kita tidak rakyat Malaysia nih? Jadi saya pikir pun bermula daripada pemimpin juga kan guys. Kalau pemimpin tuh dia punya jalur begini, begitulah rakyatnya. Tapi saya yakin dan percaya selepas ini hubungan Malaysia dan Indonesia akan lebih bertambah baik lagi. Itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.